Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 24 ingin memberikan tutorial praktikum VPN. Di sini kita diberikan tugas oleh modul praktikum Virtual Private Network atau pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 3 yang diberikan oleh guru saya. Di sini saya diberikan tugas dengan topologi seperti ini. Di sini saya sudah membuat topologi dengan menyesuaikan di topologi di modul tersebut. Di sini Office A saya ganti namanya menjadi Mikrotik A dan Office B saya ganti namanya menjadi Mikrotik B. Di sini untuk remote-nya saya menggunakan komputer asli atau OS asli dengan IP DHCP atau internet dengan IP 192.168.43.54. Cara mengeceknya cukup mudah, kalian ketik saja di command prompt ipconfig, lalu kalian lihat ini IP yang dimiliki oleh komputer. Lalu di sini OS asli meremote Mikrotik A dan juga Mikrotik B dengan Mikrotik A dan Mikrotik B ini harus tersambung internet. Lalu Mikrotik A tersambung juga ke klien serta Mikrotik B tersambung juga ke klien B. Di sini akan dilakukan routing Mikrotik A ke B. Di sini IP 192.168.26.1 berguna untuk merouting IP Mikrotik B yaitu 192.168.26.2/24. Untuk merouting klien A, di sini IP yang diperlukan adalah 192.168.1.1/24. Lalu untuk kliennya itu IP-nya 192.168.1.2/24. Untuk Mikrotik B yang menyambungkan antara Mikrotik ke klien itu IP-nya 192.168.10.1/24. Untuk klien B sendiri IP-nya 192.168.10.2. Lanjut saja ke tutorialnya. Kita siapkan dua buah Mikrotik. Saya beri nama Mikrotik A dan Mikrotik B supaya lebih mudah. Lalu dua buah klien. Di sini saya menggunakan klien Windows XP. Untuk adaptornya saya mengatur adaptor Mikrotik A itu 3 adaptor, yaitu adaptor pertama yaitu menggunakan Terbridge. Adaptor Terbridge sendiri adalah adaptor yang akan menyambungkan secara otomatis ke internet. Lalu adaptor kedua yaitu jaringan internal dengan nama Mikrotik. Fungsi dari adaptor kedua ini nanti akan menyambungkan Mikrotik A ke Mikrotik B. Lalu untuk adaptor 3 juga sama, jaringan internal cuma namanya adalah jaringan A. Fungsinya yaitu menyambungkan antara Mikrotik A ke klien A. Selanjutnya Mikrotik B sama adaptornya cuma berbeda di adaptor 3, jaringan internal dengan nama jaringan B. Nanti akan berfungsi menghubungkan Mikrotik B ke klien B. Jika adaptor Mikrotik ada 3, maka adaptor klien cuma ada 1, yaitu adaptor jaringan internal dengan nama yang klien A namanya jaringan A. Jika klien B namanya jaringan B. Jaringan internal ya sama. Lalu di sini saya akan memberikan tutorial. Yang pertama, kalian masuk ke Winbox, lalu masuk menggunakan MAC address atau IP address. Jika kalian belum mengetahui IP address masing-masing Mikrotik, kalian masuk saja menggunakan MAC address. Caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Kalian klik saja virtual Mikrotiknya, lalu ke pengaturan, ke jaringan, tingkat lanjut, lalu adaptor Terbridge-nya, tingkat lanjut di adaptor Terbridge. Lalu kalian lihat alamat MAC address-nya 6015. Kalian hafalkan saja yang di belakangnya ini ya,
angka di belakangnya. Untuk mikrotik B, alamat MAC address-nya 6A6D8. Selanjutnya kalian pastikan membuka mikrotiknya juga. Kalian pastikan membuka mikrotiknya juga sampai di menu tampilan login mikrotik. Setelah itu kalian buka Winbox, lalu kalian masuk dulu ke alamat MAC address, alamat MAC address milik mikrotik A. Ini ya. Sama kan tadi. Saya di sini akan langsung saja menggunakan IP. Nah, ini MAC address-nya, ini IP-nya. Dikonekkan, login, tunggu saja. Nah, di sini biar lebih mudah saya akan membesarkan tampilannya, lalu klik IP, lalu klik address, tambahkan IP sesuai topologi. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan dari topologi saya. Alamatnya terbalik ya. Sini nah, seperti ini seharusnya. Nah, jadi dapat mudah membedakannya. Ini adalah mikrotik A. Kita masukkan ke Ether 2. Ini IP agar menyambungkan ke mikrotik B. Lalu tambahkan lagi untuk menyambungkan ke klien. Masukkan Ether 3 atau adapter 3. Nah, lalu oke. Setelah itu tambahkan juga ke mikrotik B. Sini IP adapter terbridge atau IP internet dari mikrotik B sudah kelihatan tadi 115. Setelah itu tambahkan IP-nya terlebih dahulu sesuai dengan topologi. Cara menambahkannya cukup mudah ya. Kalian klik saja IP, lalu pilih address, lalu klik tanda ini icon plus itu. Setelah itu kalian sudah menambahkan, setelah kalian menambahkan IP dari A dan juga B, sekarang kalian pergi ke mikrotik A. Lalu tambahkan akun script PPTP. Kalian klik PPP, lalu klik script, lalu klik tanda plus ini, lalu kalian ketikkan saja PPTP 1, nama username-nya, lalu passwordnya 1, mudah-mudah saja, lalu servisnya
ketikkan PPTP, profilnya ini default encryption, local address yaitu IP tunnel sesuai dengan topologi. Remote-nya yaitu IP tunnel kedua. Lalu klik apply, lalu OK. Ini ya IP tunnelnya. Sesuai dengan topologi IP tunnel. Terus setelah itu kita masuk ke Mikrotik B. Klik PPP. Oh ya, sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu interface PPTP server. Kita aktifkan, enablekan. Klik OK, lalu apply, lalu OK. Lalu kita pergi ke B. Kita tambahkan PPTP client. Connect to ini diisi IP header 1 milik Mikrotik A. 43.240. User ini diisi akun script yang kalian barusan bikin tadi. Profil ini diisi default encryption. Lalu di apply, lalu OK. Jika sudah R ini artinya sudah running. Kalian cek saja di sini. Di Mikrotik A akan tertambahkan otomatis PPTP servernya. Lalu kalian coba lihat saja di active connection akan tertambahkan secara otomatis PPTP 1. Selanjutnya kita coba terlebih dahulu merouting agar tersambung antara Mikrotik A ke Mikrotik B. Di sini juga terlihat ya, IP address-nya bertambah sesuai dengan IP tunnel 10.0.0.1, networknya 10.0.0.2. Kita routing terlebih dahulu 192.168. Isikan ini IP dari Mikrotik B, network Mikrotik B 26.0 networknya /24. Lalu gateway-nya isikan PPTP 1 ini ya. Lalu klik apply, lalu OK. Di sini masih sleep ya. Mohon maaf. Ini 10, ini seharusnya 10 network dari. Nah, ini sudah AS atau sudah berjalan. Kalian lakukan hal yang sama ke Mikrotik B. Di routing 192.168.1.0/24. Gateway-nya sama PPTP out 1. Nah, di sini sudah AS. Mohon maaf, saya sudah AS. Lalu selanjutnya kita menambahkan akses internet agar nantinya klien kita bisa mengakses internet juga. Chainnya diisi screenNAT, out interface ether 1, actionnya diisi masquerade, lalu di apply, lalu OK. Sama halnya dengan Mikrotik A. Firewall-nya itu juga diisi screenNAT, chainnya, out interface-nya ether 1, actionnya masquerade. Setelah itu kalian coba ping IP Mikrotik B 10.1. Nah, di sini sudah TTL dikarenakan efek
routing yang kita lakukan tadi. Di sini juga sudah dapat mengakses internet. Ping saja DNS Google. Nah, di sini sudah dapat mengakses internet. Lalu ping saja Google, coba google.com. Nah, di sini sudah dapat mengakses internet dan sudah tersambung ke Mikrotik. Mohon maaf 26.2 ini IP Mikrotik dari Mikrotik B ya, 26. Lalu ini 10 tadi adalah IP kedua dari Mikrotik B. Sama halnya kita cek. Yang pertama ping IP Mikrotik ping IP Mikrotik A, ping juga IP kedua Mikrotik A, dan juga ping juga IP DNS Google. Lalu ping Google. Nah, sudah TTL semua. Ada sudah berjalan. Selanjutnya kita akan membuat IP pool. Klik IP lalu klik pool, lalu klik IP pool. Lalu tambahkan IP pool namanya pool VPN saja. Saya beri nama pool VPN, adresnya ini dipilih 10.0.0.3 sampai dengan 10.0. Ini adalah IP VPN-nya nanti. 10.0.0.3. Ya, klik apply lalu oke. Sini sudah membuat IP pool, lalu klik mohon maaf, kita tambahkan IP pool tadi. Salah ini ya. Di Mikrotik A. Di Mikrotik A ini kita tambahkan IP pool di Mikrotik A. Lalu klik apply lalu oke. Lalu pergi ke PPP. Pergi ke profile, lalu tambahkan profile, new PPP profile. Kita pergi ke general, kita tambahkan saja PPP profile VPN. Dengan local address 10.0.0.1. Remote addressnya ini dipilih pool VPN. Lalu setelah itu pergi ke protokol, isikan encryption-nya yes, use encryption-nya yes, lalu limitnya isikan no. Dikarenakan kita tidak melimit jaringannya. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Masuk ke interface. Masuk ke script ya, mohon maaf. Lalu tambahkan scriptnya pptp, saya beri nama pptp 2. pptp 2. Passwordnya sama saja 1. Lalu ini dipilih pptp service-nya, profilnya yaitu default encryption. Mohon maaf, ini profile VPN. Profilnya diisi profile VPN. Lalu diklik apply, lalu address.
Oke. Setelah itu kita masuk ke klien ya. Klien A. Ini saya perbesar. Klien A, kita masuk ke klien A. Atur terlebih dahulu IP-nya. Atur seperti ini. Ini sesuai topologi. IP milik klien A 192.168.1.2. Lalu default gateway-nya ini adalah IP milik MikroTik A. Lalu DNS servernya IP milik MikroTik A. Alternatif DNS server atau DNS keduanya yaitu 8.8.4.4. Selanjutnya sama halnya dengan yang di sini. Klien B. Nah, ini IP-nya sesuai dengan topologi 10.2 untuk klien. 10.1 adalah IP MikroTik B. Nah, sama lah pokoknya ya. Setelah itu kita coba ping MikroTik B terlebih dahulu. Di sini kita ping terlebih dahulu MikroTik A. MikroTik A dan B belum bisa ini apa namanya? Belum bisa melakukan ping, pasti ada kesalahan di sini. /24 ether 3, ya ini benar. Ether 2, ya benar. 1, ya 26D1. Ini 10D1, 1D1, ya. Sekarang coba saja ke klien A terlebih dahulu. CMD. Klien A dapat mengeping MikroTik A. Klien A dapat mengeping MikroTik B. Klien A dapat mengeping MikroTik B. Oh, mohon maaf, ini berarti ada kesalahan. Di sini ya. Oh, mungkin ini. Ini ada kesalahan mungkin di daerah sini. Di B-nya ini berarti. IP root. Benar ya, benar loh. 10. Kita coba saja mengulanginya. Pasti ada kesalahan. Properties 10.2 benar. 10.1 /24. Oh, di sini ya. Kesalahannya itu ini seharusnya masuk ke ether 3.
masuk ke header 3. Pantesan ini gak bisa mengeping gitu loh. Ternyata kesalahannya di mikrotiknya. Nah, kita coba lagi melakukan ping cmd. Pasti ini bisa. Ping 192.168.10.1. Nah, bisa kan? Lalu ping IP mikrotik mikrotik A dan ping IP mikrotik klien A pasti bisa. Tadi itu kesalahannya sudah terlihat. Ping pertama adalah IP mikrotik B. Sudah. Ping IP mikrotik A. Sudah. Ping IP klien B. Sudah TTL. Selanjutnya kita akan memasukkan VPN-nya. Klik ini, create a new connection. Terus klik next. Klik connect to network my WordPress. Klik virtual private network connection atau VPN. Company name ini namai saja klien A. Hostname ini isikan IP milik mikrotik A 1643.240. Header 1 milik mikrotik A. Ini isikan PPTP yang kedua yang kita buat script yang kedua itu loh. Nah, ini diisi lalu connect. Nah, di sini sudah connect. Selanjutnya sama halnya dengan yang B. Nah, ini sudah connect juga. Tinggal kalian cek saja ifconfig. Nah, adapter klien B sudah terdapat IP VPN-nya. Sudah mendapatkan IP VPN. Begitu pula dengan adapter milik mikrotik A. Tinggal kita coba saja ping Google. Nah, di sini sudah TTL. Di sini juga ping Google. Nah, di sini juga sudah TTL. Ya, begitu saja tutorial yang saya berikan. Sekian dari saya. Jika ada kurang jelasnya atau kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.